Selamat datang teman-teman mahasiswa. Oke, kita semua kan udah pernah lewat kelas moral dasar ya. Nah, di sini kita nggak akan mengulang materi itu dari nol. Anggap aja ini semacam sesi kalibrasi ulang. Kita bakal ambil lagi prinsip-prinsip yang sudah kita kenal, lalu kita rakit kembali jadi sebuah alat yang praktis, sebuah kompas yang siap pakai buat bekal kita menavigasi mata kuliah moral hidup dan kesehatan. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Di semester ini, kita nggak lagi ngomongin teori yang ngawang-ngawang. Kita bakal berhadapan langsung dengan kenyataan hidup yang paling dasar. Kelahiran, penderitaan, penyakit, sampai kematian. Nah, di situasi-situasi genting seperti itu, cuma hafal aturan saja jelas nggak akan cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih mendasar sebagai penunjuk arah. Nah, itulah kenapa tujuan kita hari ini sederhana. Kita akan merakit sebuah kompas moral. Kita akan susun 5 prinsip dasar dari teologi moral Katolik. Ingat ya, ini bukan buat nambahin aturan baru, tapi untuk membangun sebuah alat orientasi yang solid, biar kita nggak tersesat waktu menghadapi kasus-kasus etis yang rumit nanti. Kenapa sih istilahnya kompas? Karena begini, prinsip-prinsip ini tuh bukan contekan jawaban untuk setiap masalah. Fungsinya lebih kayak ngasih arah, nunjukin mana utara, mana selatan, mana batas-batas yang nggak boleh kita lewati. Jadi, ini adalah cara kita mengubah pengetahuan moral yang tadinya abstrak di kepala, jadi sebuah kerangka kerja yang betul-betul bisa dipakai untuk analisis etis yang bertanggung jawab. Oke, kita mulai rakit kompasnya ya. Bagian pertama, ini yang paling fundamental. Ini adalah titik acuan buat semua yang lain. Inilah titik utara sejati dalam kompas moral kita, yaitu martabat manusia. Sederhananya begini, setiap manusia, tanpa terkecuali, punya nilai yang nggak bisa diganggu-gugat. Nilai ini bukan pemberian masyarakat, bukan juga diukur dari seberapa produktif atau sehatnya dia. Mau dia seorang direktur utama atau pasien dalam kondisi koma sekalipun, nilai dia sebagai pribadi manusia itu sama, mutlak. Inilah titik berakat kita yang sama sekali nggak bisa ditawar. Nah, dalam prakteknya, ini dampaknya besar banget. Pertama, dan ini krusial, manusia itu selalu jadi tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan lain. Martabatnya harus selalu lebih utama daripada pertimbangan efisiensi atau kegunaan semata. Dan yang paling penting, martabat itu bukan kesimpulan di akhir analisis kita, tapi justru dia adalah titik start yang mengarahkan seluruh proses berpikir kita. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Kalau tadi martabat manusia itu adalah titik utara, nah dua prinsip ini, kehidupan sebagai anugerah dan kebebasan yang terarah, fungsinya itu seperti garis bujur dan garis lintang di peta kita. Keduanya ini yang menetapkan lanskap moral kita, di mana batas-batasnya dan apa tanggung jawab kita di dalamnya. Coba lihat deh gimana dua hal ini saling melengkapi. Di satu sisi, kehidupan sebagai anugerah itu mengingatkan kita kalau hidup ini titipan, bukan punya kita sepenuhnya. Ini yang menetapkan batas moral. Nah, di sisi lain, kebebasan yang terarah itu adalah kapasitas kita untuk bertindak di dalam batas itu. Kebebasan ini menuntut tanggung jawab. Jadi, anugerah memberi kita pagar, dan kebebasan menuntut kita untuk berjalan dengan baik di dalam pagar itu. Sedikit lagi, kompas kita jadi. Sekarang kita tambahkan dua elemen terakhir yang jadi semacam struktur dan jiwa dari kompas ini. Norma moral dan kasih. Dua hal ini memastikan kompas kita nggak cuma akurat, tapi juga hidup. Pertama, norma moral. Seringkali kan kita mikir norma itu kayak penjara buat kebebasan, padahal justru sebaliknya. Anggap saja norma moral itu seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan kebebasan kita. Fungsinya adalah jadi pedoman objektif supaya kita nggak tersesat atau nabrak nilai-nilai fundamental kayak martabat manusia tadi. Tujuannya cuma satu, menjaga kita tetap di jalur yang benar. Nah, kalau norma itu ibarat kerangka tulangnya, maka kasih atau caritas adalah jiwa yang membuat semuanya hidup. Seperti yang tertulis di sini, kasih itu jiwa dari seluruh refleksi moral. Kasih itu bukan sekedar aturan tambahan, tapi dia adalah tujuan akhir yang membuat moralitas kita nggak jadi kaku, dingin, dan legalistik. Kasih memastikan kompas kita selalu mengarah pada kebaikan sejati bagi manusia. Jadi, inilah kompas moral kita yang sudah lengkap. Kelima prinsip ini, martabat manusia sebagai titip utara, anugerah dan kebebasan sebagai peta dan tanggung jawab, lalu norma dan kasih sebagai struktur dan jiwanya, sekarang sudah membentuk satu kerangka penilaian yang utuh dan berfungsi.
Tapi tunggu dulu. Punya kompas secanggih apapun kan percuma kalau nggak ada yang membacanya, nggak ada yang menggunakannya untuk bernavigasi. Nah, inilah langkah kita selanjutnya. Kita beralih dari kompas itu sendiri kepada sang navigator, yaitu hati nurani. Coba perhatikan alurnya di sini. Di satu sisi, kita punya prinsip moral yang objektif, si kompas tadi. Lalu di tengah ada hati nurani, inilah sang navigatornya. Tugas hati nurani adalah membaca data dari kompas, lalu menerapkannya pada situasi nyata yang kita hadapi. Hasilnya apa? Sebuah tindakan yang bertanggung jawab. Itulah perjalanan moral yang sebenarnya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kompas moral kita sudah berhasil kita rakit. Dia punya arah yang jelas, punya batas, punya struktur, dan punya jiwa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang alatnya, tapi tentang penggunanya. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda masing-masing. Siapkah Anda menjadi navigatornya? Siapkah Anda menggunakan kompas ini secara sadar dan bertanggung jawab di setiap dilema moral yang akan kita hadapi bersama?